warga YouTube. Hari ini adalah hari kedua gue di Bangkok dan ternyata kita dapat hotel yang enak banget dan harganya nggak terlalu mahal, kayak cuma 700 ribuan tapi so good. Gimana Ibu Namirah? Ini bagus banget dan menurut aku ini pilihan yang sangat bagus sih karena dari dekornya, terus yang paling bagus dari buat kita Nora adalah ini smart home, smart room gitu deh. Jadi ini tuh buat lampu-lampunya kalau misalnya kita mau matiin, terus hidupin lagi, tapi otomatis gitu. Hordeng deh, hordeng yang paling berasa. Coba nih. hordengnya ya. Tara. Kece banget sumpah. Lampu, lighting. Terus misalnya aku mau master aja, master langsung off. Oke. Kata tak gelap langsungnya. Coba kita nyalain lagi sekarang. On glow. Terus ada ini dreamy, terus ada romance. Nah, yang murah tuh ya romance. Nah, ini. Kita mau disco abis ini. Terus ganti lagi naik. Ada romance, ada relax ya. Oh my god, terus ada energis. Maksudnya lebih terang kayak gini. buset, oke, nice. Dreamy, Oke. master on. Jadi sekarang kita mau ke istana kerajaan di Thailand, katanya cuma buka sampai setengah 4, sekarang udah jam 2-an. Jam 2 kurang sih sebenarnya. Habis itu kita pengen lihat patung reclining Buddha. Habis itu kita pengen lihat-lihat hal-hal yang lain yang ada di sana. Hai. Oke, kapun kap. Kapun kap. Naik apa? Cuk-cuk. Oke. Like a princess. Yeay. Ini tuk-tuknya yang emang kelasnya oke sih. Oke, ini kelas A. Kelas A bagus banget tuk-tuknya. Yang tadi banyak cuman nggak terlalu bagus, gembel-gembel gitu, ini bagus. Terus kita pengen ke istananya sekarang. Dianterin cuma sampai metro station doang sih. I'm so excited, yay! Karena MRT di Jakarta belum ada, akhirnya kita coba dulu naik MRT, tapi di kota Bangkok. Oke, agak panas sih suasananya, tapi kayak PW. Bagus kan? Bagus. Agak kayak di Jepang sedikit. Iya, kayak mungkin ini mereka kerjasama kali ya, gue nggak tahu. Terus aku lagi punya teman baik. Iya, masa ada orang Thailand pakai hijab tiba-tiba DM dia. Kayak welcome to Thailand, terus kayak mungkin kita mau ketemuan bisa jadi Token. Oh, ini tokennya. Ini tokennya untuk keluar. Ya. Try and speak in French. They hear my accent and immediately speak to me in English. Hehe. Di sini tuh supir tuk-tuknya sama kayak supir bajai di Jakarta, tau nggak? Sama-sama sembarangan. Dia kenceng di tengah jalan dia. Dia bilang 1 minute, pikir ngapain gitu. Ke pinggir jalan kenceng ya enak tuh. Persis kayak di Jakarta, lampu masih merah udah berjalan semua. Kita udah sampai di Grand Palace, tapi ternyata udah mau tutup. Jadi tadi dapat info jam 3 nih tutup, sedangkan kita nyampe jam 3 kurang 10, jadi sayang banget gitu. Ya udah akhirnya kita pengen memutar dulu ke floating market dulu deh, jalan-jalan. Bagus banget, nggak kayak di Thailand
ini di Thailand, ini komplek kerajaannya. Sebagus itu. Bagus banget sih, ini bagus banget. Kayak bersihnya sebersih itu sih, kayak debu pun tak ada. Jadi setelah tadi digosipin katanya udah mau tutup, ternyata emang benar mau tutup, tapi 15 menit lagi, nggak sekarang tutupnya. Jadi kita masih punya waktu buat jalan-jalan sebentar sih. Dan foto TD yang jelas. Jadi memang ternyata rakyat di Thailand ini sangat mencintai rajanya. Kayak mereka dari tadi sih ngelihat. Dari tadi sih gue ngelihat apa ya? Apa namanya? Iya. Nggak aja kaki aja. Ngelihat foto-fotonya raja itu di mana-mana, bener-bener kayak di mana-mana, literally lo ke kanan ke kiri semuanya ada fotonya raja gitu. Dan ketika raja meninggal kayak setahun yang lalu, mereka kata sedih semua gitu. Dan kemarin gue sempet tanya kenapa lu semua pada cinta sama raja lo gitu. Terus mereka bilang gue nggak bisa jelasin dalam waktu sejam, perlu 10 tahun untuk gue menjelaskan gitu, kata dia. Jadi hari ini kayaknya banyak banget orang-orang yang pakai baju hitam. Tadi sih infonya katanya mereka lagi mau ada berdoa bersama gitu deh. Buat the king. Buat raja yang baru wafat gitu. Sebenarnya kapan? 10 bulan yang lalu. Hah? Kan masih begitu? Emang berkabungnya selama setahun? Cuman yang datang sejujurnya rame banget, seramai itu. Satu orang 100 baht, Kurang lebih? 30.000. Jadi let's go to the explore. Kita sekarang lagi ada di tempat patung Buddha tertidur. Jadi reclining Buddha adanya di Wat Pho. Jadi ini panjangnya ada 46 meter dan dibangun pada zaman Rama ketiga pada tahun 1832 kalau nggak salah. Jadi ini udah cukup lama didirikannya, dan lihat tuh, gila, panjang banget. 15 meter tingginya, kesannya 46, bener-bener panjang banget. Dan ini salah satu komplek peribadatan tertua yang ada di Thailand. Kalau nggak salah ada 6 komplek, ini salah satunya. Oh ya, kalau kita masuk sini kita nggak boleh pakai baju yang terlalu terbuka, nggak boleh pakai sepatu juga, jadi kita berdua lepas sepatu. Iyalah, namanya masuk tempat peribadatan. Harusnya. Dan by the way, orang-orang di sini kayaknya ramah-ramah banget, karena setiap gue jalan gue tuh selalu disenyumin. Seneng ya? Karena kamu cantik. Jadi patung Buddha ini yang tertidur katanya adalah representasi dari the end of reincarnation gitu. Jadi katanya Budanya itu turun dari nirvana. Itu sih tadi menurut artikel yang gue baca ya. Ini ada pintu, menurut gue nggak tau sih, bagus banget, gambarnya bagus banget, naga. Tapi ini keren sih. Bagus banget. Tapi jujur di sini bagus banget. Terus aku suka sih setiap ukirannya tuh, setiap ukirannya kayaknya tuh pakai hati ya, mahatnya, dan detailnya bagus banget, sebagus itu. Kayak kalau misalnya diperhatiin nanti kalau seandainya lihat CCTV
video itu detailnya oke banget. Setiap detail ukiran ininya, setiap detail warnanya itu menurut gue tuh nggak ada noraknya sama sekali, malah bagus banget, mewahnya luar biasa. Dan kalian harus kesini sih. How many people? บอกลองไปกับพวกจีนนี่มั่งดีแล้วไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนมันน่ะมันก็บอกว่ากำแพงเมืองจีนไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็บ้านเราไงบ้านเรา Jadi sekarang kita mau ke tempat namanya Wat Arun. Wat Arun itu salah satu tempel yang terkenal di sini dan katanya paling bagus disaksikan kalau lagi sunset. Tapi untuk kesana kita harus nyebrang pakai ini dia. Ingat di Pulau Seribu tuh nggak sih? Jadi ini naik kapal yang ternyata harganya cuma 4 baht. 4 baht itu cuma kali 400 perak. Murah banget sih. Jadi kita udah di Wat Arun, ternyata jam 6 tutup. Kita nyampe jam 6 kurang 5. Ya udah tutup. Jadi akhirnya sketsa ya. Ya sketsa Trans TV nggak sih yang jadi Munaro? Ya udah, ini kita pengen nyebrang lagi. Ini kita pengen lihat Wat Arun ketika sunset dari sebelah sana tadi. Tadi salah, ngapain kita nyebrang? Tapi ya udahlah. Biar tahu kan ya. Biar ada hikmahnya. Ya kan? Siapa namanya? Ya. Lisa. Nih mereka orang Indonesia kan? Iya. Kalau tinggal di mana? Padang Kak. Aku orang Padang. Iya sama. Kakak dari mana Padangnya? Padangnya aku orang Bukit Tinggi. Sama. Orang Bukit Tinggi kelihatan pakai kerudung. Ya. Jadi jarang banget kita menemukan makanan halal yang ada di Thailand. Ini makanan Thailand, kayaknya yang jualan kayaknya orang Melayu gitu. Jadi kayak dia tadi ngomong berapa gitu. Mau yang mana? Halal ya. Ya udah, jadi alhamdulillah halal. Setelah dari tadi kalau makan bismillah aja modalnya, bingung nggak bisa mau makannya halal gimana. Jadi kita gabung sama teman-teman yang tadi. Kita lagi ke daerah Kaosan Road. Ada daerah Bangkok. Ini kalau mungkin kalau di Indo kayak di Legian ya kali ya. Karena rame banget gitu.